Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Al-Ghifari dari kelas TI 20C Program Studi Teknik Industri di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang program linier dengan metode grafik dan simplex minimasi. Mata kuliah Operasional Riset 1. Dosen pengampu Ibu Anissa Indah Pratiwi, STMT. Nah, di dalam pembelajaran kali ini, pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu apa sih program linier itu pengertiannya. Pengertian program linier yaitu teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Dalam model program linier dikenal dua macam fungsi, yaitu fungsi tujuan dan fungsi batasan. Fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan tujuan sasaran di dalam permasalahan program linier yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber dayanya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Pada umumnya, nilai yang akan dioptimalkan dinyatakan sebagai Z. Sedangkan fungsi batasan yaitu merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Model linear programming, model matematis, fungsi tujuan, maksimumkan Z sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 ditambah C3 X3 ditambah ini misalkan masih ada selanjutannya gitu ya. Ini di sini kita tulisnya CN XN. Batasan A11 X11 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 dan seterusnya tambah A1N XN kurang dari A21 X11 ditambah A22 X2 ditambah A33 X3 ditambah A2NXN kurang dari AM1 X11 ditambah AM2 X2 dan AM3 X3 ditambah AMN XN kurang dari dan X1 lebih dari 0, X2 lebih dari 0, XN lebih dari 0. Di sini ada asumsi-asumsi dasar linear programming, yaitu 1. Proportionality, naik turunnya nilai Z dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Terus ada juga additivity, nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi, atau dalam program linier dianggap bahwa
kenaikan dari nilai tujuan Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Ada juga divisibility, yaitu keluaran atau output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan, demikian pula dengan nilai Z yang dihasilkan. Dan ada juga deterministic certainty, yaitu asumsi ini menyatakan bahwa semua parameter yang terdapat dalam model program linear, yaitu ada AI, BI, dan CI, dapat diperkirakan dengan pasti, meskipun jarang dengan tepat. Selanjutnya ada soal latihan metode grafis. Nah, di sini luas daerah parkir 1760 meter kubik, luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter kubik, dan mobil besar 20 meter kubik. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil yaitu 1000 per jam dan mobil besar 2000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkir itu adalah dan di sini pembahasannya, misalkan X sama dengan banyak mobil kecil dan Y sama dengan banyaknya mobil besar. Fungsi tujuan memaksimalkan F, X dan Y sama dengan 1000X ditambah 2000Y. 1000X dan 2000Y ini tuh biaya parkir mobil yang kecil 1000 per jam dan yang besar 2000 per jam. Di sini ada tabelnya. Daya tampung mobil kecil X dan daya tampung mobil besar Y. Batasnya yaitu kurang dari 200. Dan luas mobil kecil 4X dan luas mobil besar 20Y. Batasnya kurang dari 1760. Fungsi tujuannya untuk mobil kecil 1000 dan mobil besar 2000. Ketidaksamaan fungsi kendala X ditambah Y kurang dari 200, 4X ditambah 20 kurang dari 1760. X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Di sini mencari titik potong antara dua garis, yang satu ordinat Y. Nah, ini di sini ada ininya, X ditambah Y sama dengan 200 dan 4X ditambah 20Y sama dengan 1760. Di sini kita akan mencari Y-nya. Untuk mencari ordinat Y-nya, kita akan menghabiskan yang terlebih dahulu yang nilai X-nya ini. Nilai X-nya kita akan habiskan, yaitu dengan cara kita kalikan, untuk yang atasnya kalikan 4, yang untuk bawahnya kita kalikan 1. 4X X dikalikan 4 sama dengan 4X dan Y dikali 4 yaitu 4Y. 200 dikali 4 sama dengan 808. Dan yang bawahnya 4X dikali 1 yaitu 4X dan 20Y dikali 1 yaitu 20Y dan 1000
760 dikali 1 yaitu 1760. Nah, yang atasnya ini sudah dikalikan dengan 4 dan di sini akan kita kurangkan. Untuk mencari ordinat Y, kita kurangkan di sininya 4x dikurang 4x sama dengan 0, berarti habis, dan 20y, dan 4y dikurang 20y yaitu min 16y, dan 808 dikurang 1760 yaitu min 960. Dan sini kita pindahkan ke sininya, berarti dibagi, dan 960 dibagi 16 min 960 dibagi min 16 yaitu 60, dan nilai y-nya itu yaitu 60. Ordinat y-nya sudah ketemu, dan ini nilai ordinat y-nya yaitu 60. 2 absis x. X ditambah Y sama dengan 200, X ditambah 60. 60 itu yang dari ordinat Y ini. X ditambah 60 sama dengan 200, X sama dengan 200 diambil 60 sama dengan 140. Sehingga titik potongan antara dua garis tersebut adalah 140,60. Daerah yang sesuai dengan fungsi kendalanya. Nah, ini garis potongnya ini yang di tengah-tengah ini garis potongnya. Dan di sini garis potongnya yang 140,60 yang bagian C. Dan mencari nilai maksimum dengan metode titik pojok. Di titik A yaitu 0,0. Di titik A 0,0. Dan nilai f x y sama dengan 1000x dan 2000y. F-nya 0,0 sama dengan 1000x dikali 0 ditambah 2000 dikali 0 sama dengan 0. Dan di titik B 0,8. Sini titik B-nya itu 0,88. F-nya 0,88 sama dengan 1000 dikali 0 dan 2000 dikali 88 sama dengan 176.000. Dan di titik C-nya yaitu titik C yang ini yang tadi di garis yang di perpotongan garis itu titik C, dan titik C-nya yaitu 140,60. F 140,60 sama dengan 1000 dikali 140 ditambah 2000 dikali 60, yaitu hasilnya 260.000. Dan di titik D yaitu 200,0. F-nya 200,0 sama dengan 1000 dikali 200 dan ditambah 2000 dikali 0 sama dengan 200.000. Jadi jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi atau datang, maka hasil maksimum tempat parkir itu adalah 260.000.
Selanjutnya kita masuk ke metode simplex bentuk standar. Metode simplex untuk kasus meminimalkan, yaitu yang pertama metode simplex untuk masalah meminimalkan tidak terlalu berbeda dengan metode simplex untuk memaksimalkan. Perbedaannya, masalah memaksimalkan pilihan kolom kuncinya, pilih kolom nilai ZZ, ZJ, dan CJ-nya negatif paling besar. Dan syarat F optimalnya, elemen pada baris ZC, CJ semuanya sudah lebih dari 0. Semuanya sudah lebih dari 0. Dan masalah meminimalkan, pilih kolom yang nilai ZZ kurang CZ-nya positif paling besar. Dan syarat F optimalnya yaitu elemen pada baris ZZ, ZJ dikurang CJ semuanya sudah kurang dari 0. Ini adalah contohnya. Meminimalkan F sama dengan 2X ditambah 3Y dengan kendala 2X ditambah Y lebih dari 10, 2X ditambah Y dikurang S1 sama dengan 10, X ditambah 2Y lebih dari 8, dan X ditambah 2Y dikurang S2 sama dengan 8. Di sini ada matriks dari A-nya yaitu 2, 1, min 1, 0, dan 2, dan 1, 2, 0, min 1. Pada matriks A tersebut belum ada kolom-kolom matriks identitasnya. Sehingga pada SPL tersebut harus ditambahkan variabel agar matriks A-nya berbentuk kanonik. Variabel yang ditambahkan tersebut disebut variabel semu. Misal PI sama dengan variabel semu, maka SPL menjadi 2X ditambah Y dikurang S1 ditambah P1 sama dengan 10. Dan X ditambah 2Y dikurang S2 ditambah P2 sama dengan 8. Agar simplex ininya menjadi 2X ditambah Y dikurang S1, agar simplex ininya mempunyai penyelesaian yang sama dengan SPL-nya, maka P1 dan P2 harus bernilai 0. Maka dalam penyelesaian akhir P1 dan P2 tidak boleh muncul sebagai variabel basis, sehingga P1 dan P2 harus segera mungkin keluar dari tabel simplex. Dengan cara memberikan koefisien bilangan M yang positif besar jika persoalannya memaksimalkan P1 dan P2 diberi konstanta min M. Karena itu metode ini disebut metode M dikurang Carnes. Beberapa keadaan yang mungkin terjadi. Satu diantaranya yaitu degenerasi atau kemerosotan. Jika ada variabel basis dalam penyelesaian optimal yang bernilai 0, tidak masalah. Dan kedua yaitu redundansi, yaitu kelebihan kendala jika ada variabel semu dalam penyelesaian optimal tapi bernilai 0, tidak masalah. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan kendala.
Dan yang ketiga yaitu cycling, yaitu jika pada suatu iterasi didapat ada tabel yang sama dengan tabel sebelumnya. Hal ini dapat terjadi jika pada pemilihan kolom kunci atau elemen kunci ada lebih dari satu pilihan. Dapat diatasi dengan mengambil pilihan yang lain. Cycling jarak sekali terjadi. Dan yang keempat yaitu penyelesaian tak terbatas atau unbounded. Jika pada suatu iterasi didapat semua elemen pada kolom kunci bernilai kurang dari 0, hal ini menunjukkan daerah visible-nya ada, penyelesaian visible-nya ada. Ya, tapi tidak ada penyelesaian optimal. Selanjutnya, nomor 5 yaitu tidak ada daerah visible. F sama dengan theta. Jika ada variabel semu pada penyelesaian optimal yang bernilai lebih dari 0, hal ini menunjukkan bahwa daerah visible-nya tidak ada dan otomatis tidak akan didapat penyelesaian optimal. Selanjutnya, contoh soal simplex minimasi. Dan ini contoh soal dari simplex minimasinya, yaitu fungsi tujuan Z sama dengan 8X dan ditambah 3Y. Fungsi pembatas 50X ditambah 100Y kurang dari 1.200.000. Dan 50X lebih dari 3.000 dan 5X ditambah 4Y kurang dari lebih dari 60.000. Bentuk baku diperoleh dengan menambahkan variabel slack pada kendala pertama, mengurangkan variabel surplus pada kendala kedua sehingga diperoleh minimumkan Z sama dengan 8X ditambah 3Y ditambah 0S1 ditambah 0S2 dan ditambah 0S3 ditambah MA1 ditambah MA2. Dan di sini 50X ditambah 100Y ditambah S1 sama dengan 1.200.000. Dan 50X dikurang S2 ditambah 1 sama dengan 3.000. 5X ditambah 4Y dikurang S3 ditambah A2 sama dengan 60.000. Nah, ini ada tabelnya. Di sini Z dari X1-nya yaitu X1 dari Z-nya yaitu 55M dikurang 8 dan X2-nya 4M dikurang 3 dan S1 dari Z-nya yaitu 0, S2-nya min M, S3-nya min M, A1-nya 0, A2-nya 0, dan NK-nya 63.000M. Dan X1 dari S1-nya yaitu 50, X2-nya 100, dan S1-nya 1. S2-nya yaitu 0, S3-nya 0, dan A1-nya 0, A2-nya juga 0. Dan NK-nya di sini 1.200.000. Rasionya 1.200.000 dibagi 50 yaitu sama dengan 24.000. Dan X1 dari A1 dari basis A1 yaitu X1-nya 50, X2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya min 1, S3-nya 0, A1-nya 1, A2-nya 0. Dan NK-nya yaitu 3.000. Rasionya 3.000 dibagi 50 yaitu 60. Dan basis A2
X1 dari basis A2 yaitu 5, dari X2 nya yaitu 4, S1 nya yaitu 0, S2 nya yaitu 0, S3 nya min 1, A1 nya 0, A2 nya 1, dan NK nya 60.000. Rasionya 60.000 dibagi 5 sama dengan 12.000. Dan itu saja pemaparan materi simplex dari saya. Baik, mungkin itu tentang metode grafik dan simplex minimasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan dalam pemaparan materi. Mohon dimaklumi jika tidak begitu jelas dalam materinya. Mohon maaf. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.